Soal selanjutnya, batu A bermassa 12 kg dan batu B bermassa 8 kg. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, digantung dengan katrol. Katrol licin dan massa diabaikan. Besar tegangan tali adalah A. 96 Newton, B. 80 Newton, C. 20 Newton, D. 12 Newton, E. 8 Newton. Nah, soal ini masih berkaitan dengan penerapan hukum kedua Newton. Nah, soal ini berkaitan dengan penerapan pada katrol ya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu gambar katrol. Nah, ini batu pertama. Kemudian ini batu kedua. Ya, batu A massa 12 kg. Kemudian batu B dengan massa 8 kg. Selanjutnya gambarkan gaya yang bekerja pada masing-masing batu. Nah, gaya pertama bekerja pada batu adalah gaya berat ya, karena memiliki massa. Ya, ada WA. Kemudian di sini WB. Nah, kemudian karena batu digantung dengan tali, maka pada masing-masingnya ada gaya tegangan tali. Di sini ada tegangan tali, pada batu B juga ada gaya tegangan tali. Selanjutnya, tentukan kemana arah bergeraknya benda ya. Nah, karena massa A lebih berat, maka katrol akan bergerak ke arah A ya. Jadi A ini nanti akan bergerak ke bawah, B bergerak ke atas. Nah, kemudian baru kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F cara mudahnya adik-adik mulai dari bergeraknya benda ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebagai sebuah sistem, jadi ibarat kereta api, kita mulai dulu dari gerbong kepala ya. Jadi mulai dulu dari WA. Nah, ingat gaya yang searah dengan percepatan nilainya positif, yang berlawanan dengan percepatan tandanya nanti negatif ya. Jadi WA, kemudian kita urutkan ke belakang, selanjutnya T ya. T berlawanan dengan A berarti kurang T. Selanjutnya terus ya, ada T lagi yang di sini searah dengan percepatan berarti ditambah T. Kemudian terakhir WB, lihat arahnya berbeda, dengan percepatan berarti dikurang WB. Sama dengan karena ada dua massa di sini, kita jumlahkan MA ditambah MB dikali A. Kemudian ini kita ganti, W itu rumusnya M kali G berarti MA dikali G. Nah, untuk nilai tegangan tali pada sistem katrol itu nilainya sama ya. Berarti T ini bisa kita coret min T dengan plus T. Kemudian dikurang MB dikali G sama dengan MA ditambah MB dikali A. Oke, ini bisa kita gabungkan ya. Jadi G kita keluarkan, G dikali MA dikurang MB sama dengan MA ditambah MB dikali A. Sehingga karena kita di sini akan menghitung percepatan terlebih dahulu, A sama dengan, boleh kita tukar, MA dikurang MB dikali G per MA ditambah MB. Jadi kalau adik-adik ingin menghitung percepatan langsung, maka rumus inilah yang digunakan untuk menghitung percepatan ya. Jadi ini rumus yang biasa digunakan untuk menghitung percepatan pada katrol yang terdiri dari dua benda seperti ini. Oke, kita langsung masukkan nilainya. Massa A 12,
dikurang massa B 8 dikali G 10 per 12 ditambah 8 sama dengan 4 kali 10 per 20. Bisa kita coret, 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini baru kita dapatkan nilai percepatan ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung tekanan tali, karena di sini ada 2, boleh kita pakai salah satunya. Nah, sekarang kita ambil yang bagian A saja, jadi harus diambil salah satu ya adik. Nah, kita amati batu A ya. Jadi kita terapkan di sini sigma F sama dengan M dikali A. Jadi M-nya MA ya. Nah, sigma F yang bekerja di sini yang positif adalah WA, berarti WA dikurang T sama dengan MA dikali A. WA berarti MA dikali G dikurang T sama dengan MA dikali kecepatan tadi ya. Nah, langsung kita masukkan nilainya. 12 dikali 10 dikurang T sama dengan 12 dikali 2. Ini hasilnya 120 dikurang T sama dengan 24. Sehingga T sama dengan 120 dikurang 24. Diperoleh hasil 96 Newton. Nah, beginilah cara menentukan nilai tekanan tali pada katon. Jadi jawabannya adalah A. Berikut gambar balok yang terhubung dengan katrol. Ini gambarnya. Nilai percepatan yang dialami balok adalah A 2 meter per sekon kuadrat, B 4 meter per sekon kuadrat, C 6 meter per sekon kuadrat, D 10 meter per sekon kuadrat, E 24 meter per sekon kuadrat. Nah, soal ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi adik-adik. Jadi langkah pertama tetap kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, yang pertama ada dia berat ya. Jadi di sini ada W, kita misalkan W1, di sini ada W2, kemudian ada tegangan tali juga. Nah, ini T, dan di sini ada T. Nah, karena bidang licin, maka di sini tidak ada gaya gesekan. Kemudian satu lagi gaya yang kerja adalah gaya normal. Nah, selanjutnya setelah semua gaya kita gambarkan, tentukan arah percepatan benda atau bergeraknya benda ya. Jadi kalau seperti ini, maka balok yang 6 kg akan bergerak ke bawah. Kemudian balok yang 4 kg akan bergerak ke kanan ya. Nah, ini untuk menentukan tanda dari masing-masing gaya nanti. Kemudian baru kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, seperti tadi kita mulai dari gerbong masinisnya dulu atau dari kepalanya dulu ya. Berarti dari W1 ya. W1 dikurang ya, karena T itu berlawanan dengan arah bergerak benda, berarti dikurang T. Kemudian lanjut ke benda 4 kg. T searah dengan kecepatan berarti ditambah T. Kemudian W2 dan N ini tidak kita masukkan karena tegak lurus dengan arah bergeraknya benda ya. Jadi kalau kita proyeksikan ini nilainya nanti akan bernilai 0 ya, kan tidak dimasukkan. Kita sampai di sini saja, sama dengan M-nya M1 ditambah M2 dikali A. Nah, sama seperti tadi, nilai T ini sama. Ini bisa kita coret, tinggal W1 ya. W1 itu M1 dikali G sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka nilai A sama dengan M1 dikali G per M1 ditambah M2. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini adik-adik, ini rumus yang kita gunakan ya. Jadi cukup M1 dikali G dibagi dengan jumlah kedua massa itu untuk menghafalnya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. M1 6 kg ya, 6
6 dikali 10 per 6 ditambah 4 sama dengan 60 dibagi 10 ya. Kita boleh hasil 6 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Berikut ini gambar diagram gaya pada balok yang digantung. Pasangan gaya aksi reaksi yang tepat adalah A. N dan T1, B. N dan T2, C. N dan W, D. T2 dan W, E. T1 dan T2. Nah, sekarang kita lihat dulu syarat dari gaya aksi reaksi ya adik. Nah, syaratnya yang pertama, gaya aksi reaksi itu berlawanan ya, saling berlawanan. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja pada benda yang sama. Pada benda yang sama. Nah, berarti cukup dua ini saja yang kita perhatikan, maka kita akan menemukan nanti jawabannya. Yang pertama kita lihat N dan T1 arahnya berlawanan, kemudian bekerja pada benda yang sama. Oke, berarti ini masuk salah satunya ya. Kemudian N dan T2. N dan T2 arahnya searah, berarti ini bukan ya adik. N dan W. N bekerja pada bidang atas ini, kemudian W bekerja di bawah, arahnya berlawanan ya. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua tidak terpenuhi, berarti ini bukan. T2 dan W. T2 dan W ya. T2 bekerja pada tali, sedangkan W bekerja pada benda. Arahnya berlawanan, berarti ini juga bukan. T1 dan T2. T1 bekerja pada bidang atas, T2 bekerja pada tali, arahnya berlawanan, berarti ini juga bukan ya, hanya salah satu syarat saja terpenuhi. Nah, maka dari sini kita sudah menemukan jawabannya adalah A ya. Nah, jadi ingat adik-adik, tidak semua gaya yang berlawanan itu merupakan gaya aksi reaksi ya. Jadi aksi reaksi itu ingat pada hukum ketiga Newton, ketika diberikan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya yang berlawanan. Itu dinamakan dengan gaya reaksi ya, yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan tadi. Menurut hukum gravitasi umum, setiap benda dalam jagat raya menarik setiap benda lainnya dengan suatu gaya yang besarnya A. berbanding lurus dengan jarak antara kedua benda, B. berbanding lurus dengan massa masing-masing benda, C. berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda, D. berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda, E. berbanding terbalik dengan tetapan gravitasi umum. Nah, soal ini berkaitan dengan persamaan gaya gravitasi ya adik. Nah, jadi gaya yang menarik setiap benda ya, dinamakan dengan gaya gravitasi. Nah, untuk memperoleh jawaban pada soal ini, kita tuliskan dulu rumus untuk gaya gravitasi ini ya. Ingat rumusnya, Fg sama dengan G ya, G tetapan gravitasi umum dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, di mana M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, R adalah jarak antara kedua benda. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa F itu berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Sekarang kita tinggal memilih jawaban yang ada. Nah, dari sini kita temukan jawabannya adalah B ya, berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Masing-masing benda bermassa 10 kg terpisah dengan jarak 1 meter. Gaya tarik-menarik yang bekerja antara kedua benda adalah A. 0,067 kali 10 pangkat min 11 Newton, B. 0,67 kali 10 pangkat min 11 Newton,
C 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton, D 66,7 kali 10 pangkat min 11 Newton, E 667 kali 10 pangkat min 11 Newton. Oke, pada soal ini kita tinggal masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi. Kita tuliskan rumusnya FG sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat ya. Nah, ingat nilai G itu ada di G tetapan gravitasi umum 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Nilai tetapan G. Kita masukkan ke persamaannya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali massa benda sama ya, 10 dikali 10 per jaraknya diketahui 1 kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh 6,67 ya kali 100 berarti 667 kali 10 pangkat min 11 Newton. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah E.